أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masih desa Leleka ini, Di? Leleka, masih desa Leleka tadi? Wolasin. Oh, sudah Wolasin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sekarang ini saya berada di desa Wolasi. Kita perjalanan menuju Kabupaten Bobana. Perjalanan di sana mungkin sekitar berapa jam? 3 jam. Sekitar 3 jam. Karena ini perjalanan ini lika-likunya deh bikin mabuk ini, masya Allah. cukup ekstrim perjalanan. Nah, jadi saat ini sobat, untuk mengisi kekosongan kita, ada yang supaya kita tidak pikirkan ini perjalanan. Ini teman satu sudah tumbang saat ini. Supaya kita tidak pikirkan jalan, kita ada yang saya bahas. Pernah banyak orang yang bertanya sama saya, bilang, Ustadz, saat kita mau hijrah, bagaimana caranya untuk melepaskan semua ilmu-ilmu yang pernah dipelajari? Bagaimana caranya melepaskan ilmu-ilmu yang pernah dipelajari? Karena biasa kan kalau di masa dulu ada ilmu yang kita pelajari, semacam ilmu kebal, ilmu ilmu pelet, apa semuanya, supaya kita dilihat jantan, supaya kita dilihat jago. Nah, setelah dia mau hijrah, dia menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana katanya caranya kita melepaskan ilmu kita? Kan banyak yang ada yang bilang mengatakan kalau caranya kita melepaskan ilmu, masuk di WC baru dibaca itu doa. Ya. Apakah ini benar atau bagaimana? Ada juga yang mengatakan kalau kita memiliki ilmu, umpamanya ilmu kebal, ilmu apa, kita mau lepaskan, pergi di air, mandi, baru dibuang semua pakaian, dibuang baju, dibuang celana, dibuang celana cawat, pokoknya semua pakaian, baru naik telanjang. Nah, banyak yang berkata seperti itu. Nah, pada hakikatnya semacam ini tidak diajarkan. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita melepaskan ilmu yang pernah dipelajari, kita motobatkan, lalu kita ingin melepaskan ilmu yang kita pelajari. Karena pada hakikatnya setiap ilmu yang kita pelajari itu ada kodam, ada makhluk yang mengikutinya. Jadi walaupun kita taubat, walaupun kita sudah tidak ingin lagi memakainya, maka dipastikan makhluk itu masih tetap sering mengganggu kita. Di saat kita lengah, dia datang menguasai jiwa kita, sehingga kita gampang untuk emosional, gampang untuk tidak bisa mengendalikan diri. Karena memang tadi kita sudah tidak pakai, namun makhluknya masih ikatan dengan kita itu belum putus. Jadi cara untuk melepaskannya, gampang. Gimana caranya? Ini kita akan bahas dulu. Caranya yang pertama dulu kita ambil wudhu ya. Yang pasti kita harus ambil wudhu, suci jasmani dan rohani kita. Setelah itu kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, menyadari bahwa apa yang pernah kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Yang kedua, membaca sholawat. Setelah kita membaca sholawat,
baru kita lafazkan, baru kita ikrarkan, kita lafalkan. Kita harus lafalkan kalimat itu. Caranya untuk melafalkannya bisa ikuti saya. Kita gini, pertama kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita lafalkan, kita ucapkan kalimat syahadat. Bisa ikuti saya yang saat ini ingin melepaskan ilmu yang pernah dipelajarinya, saat ini bisa ikuti saya. Bisa ikuti saya. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, saya ikrarkan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan saya ikrarkan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Engkau. Ya Allah, di hari ini, kalau malam kita katakan di malam ini, saya mengikrarkan untuk memutuskan dan membatalkan perjanjian-perjanjian buruk antara aku dengan bangsa jin dan syaitan. Atau kalau dirasakan bahwa ilmu yang pernah kita pelajari itu didapatkan dari nenek moyang kita, didapatkan dari leluhur kita, lafalnya begini. Ya Allah, jikalau aku, keluarga aku, dan nenek leluhurku ada perjanjian buruk antara jin dan syaitan, maka saat ini juga saya mengikrarkan untuk memutuskan dan membatalkan perjanjian tersebut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya haramkan tubuhku, jasadku, keluargaku diikuti, dimasuki oleh makhluk jin dan syaitan. Bara'atum minallahi wa rasulihi illa alladzina ahadtum minal musyrikin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, jadi itu lafaznya. Dari pertama tadi ya, kita ikuti saja caranya untuk melafazkannya. Insyaallah kita lakukan itu lebih afdalnya pada waktu kita ini jalanan ini ada jelas sekali jalanan. Jadi lafaznya tadi seperti itu, sobat muslim. Dan afdalnya dia bagusnya kalau kita lakukan sholat taubat, diucapkan kalimat itu di sujud yang terakhir. Di sujud yang terakhir kita ucapkan kalimat itu. Kita lakukan rutin, maka insya Allah pengaruh energi makhluk-makhluk kodam yang pernah bekerja sama dengan kita, maka insya Allah akan putuskan ikatannya dengan kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tempat yang lebih baik, sehingga tidak berpengaruh lagi pada diri kita maupun kepada anak-anak kita dan keluarga kita nantinya. Jadi tidak usah lagi kita cari sungai yang luas baru kita menyelam, baru buang baju, buang celana cawat, buang pakaian, buang BH, pokoknya tidak usah lagi. Atau tidak usah lagi kita masuk WC baru gosok membaca itu doa-doa kita, tidak usah lagi. Dengan ini tadi ikrarkan, melafalkannya, mengikrarkannya, maka insya Allah itu akan terputus dan tidak akan mempengaruhi lagi keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang
kami apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, sehingga dapat menjadikan kita membuat hijrah kita semakin utuh dan sempurna menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendapatkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, saat ini masih sementara di hutan-hutan ini. Sementara di hutan-hutan. Mohon doanya, karena saat ini kita menuju ke Bombana dalam penanganan kasus yang juga cukup apa namanya, cukup berat juga Pak ya. Cukup berat juga karena kasusnya satu keluarga. Jadi sahabat, mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan dalam penanganan pasien tersebut. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.